Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 12120202. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep landasan ekonomi pendidikan dalam ilmu landasan pendidikan. Landasan ekonomi atau ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia adalah memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Dan adapun landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi, produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan ekonomi. Merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Adapun hubungan ekonomi dengan pendidikan adalah manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik. Faktor moral dan kemajuan teknologi disebut sebagai faktor yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun kedua faktor tersebut tidak ditunjang dengan faktor sumber daya manusia atau SDM. Instrumen utamanya untuk membangun sumber daya alam tersebut adalah peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Dan ada juga peran ekonomi dalam pendidikan, yaitu alasan pemerintah Indonesia menetapkan perkembangan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan kedua adalah 1. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. 2. Agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi pada saat ini, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai usaha baru, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, dan badan-badan jasa yang baru. Jumlah konglomerat pun bertambah banyak, pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah. Perkembangan ekonomi Maskoro berpengaruh pada bidang pendidikan. Cukup banyak orang kaya secara sukarela mau menjadi bapak angkat agar anak-anaknya tidak mampu bisa bersekolah. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak usahawan dalam proses belajar mengajar siswa. Hal tersebut juga kesadaran para pemimpin induksi akan pentingnya pendidikan. Implikasi lain dari keberhasilan pembangunan ekonomi secara Maksoro adalah munculnya sejumlah sekolah unggul dengan tujuan membentuk mental yang positif atau cinta terhadap prestasi, cara kerja, dan hasil kerja yang sempurna. Dan ada juga fungsi produksi dalam pendidikan. Fungsi produksi dalam pendidikan adalah hubungan antara output dan input, di mana yaitu terbagi 3 bagian, yaitu fungsi produksi administrator yang dipandang input adalah segala sesuatu yang mendidik wahana dan proses pendidikan. 1. Prasarana dan sarana belajar termasuk ruang kelas dapat diuangkan, artinya bahwa perhitungan luas dan kualitasnya bangunan. Yang kedua, perlengkapan belajar di sekolah seperti media, alat peraga juga dihitung harganya. Yang ketiga, buku-buku pelajar dan bentuk material lainnya seperti film, disket, dan sebagainya. Yang keempat, barang-barang yang habis dipakai seperti zat kimia di laboratorium dan sebagainya. Yang kelima, waktu guru bekerja dan perangkat pegawai administrasi dalam memproses peserta didik harus dibeli dan dibayar. Sementara itu, yang dipandang sebagai output adalah berbagai bentuk layanan dalam memproses peserta didik seperti menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.